Event model. Ini untuk menuju ke mata kuliah ke simulasi. Karena nanti setelah ini kan Anda akan menemukan di semester depan. Itu mata kuliah simulasi. Nah, prasyaratnya itu di pemodelan. Kita akan bahas konsep dasar dari simulasi, yaitu tentang discrete event model. Apa ini? Nah, kita jelaskan. Ya. Nah, ini udah istilah umum lah. Sistem adalah kumpulan entitas atau bagian-bagian yang saling berhubung, bekerja sama, berinteraksi untuk mencapai tujuan. Nah, itu udah umum sekali. Model juga udah ya. Poin jangan sampai lupa, yang model adalah representasi dari dunia nyata. Ya, kemudian model itu banyak jenisnya ya. Ada fisik, ada matematis. Nah, yang sering kita pelajari di teknik industri itu yang berkait dengan matematis. Ya, jadi dunia nyata itu dilambangkan dengan simbol-simbol, kemudian hubungan antar simbol atau persamaan atau fungsinya, nah kemudian mencapai titik optimal, ya seperti itu. Nah ini harapannya bisa mewakili dunia nyata. Sekali lagi bahwa yang namanya rumus atau formula itu adalah pendekatan ke dunia nyata. Nah selain dari bentuk matematis itu nanti akan ada simulasi. Jadi kalau kita gambarkan itu seperti ini. Sistem itu dibagi dua, sistem nyata dan sistem model. Ya, sehingga model ini gambarkan dunia nyata. Toh itu saja gampang. Kalau udah lama sistem lantai produksi, ya lantai produksi itu kan ada kegiatan sana, misalnya apa perhitungan HPP atau transportasi dan lain sebagainya. Nah itu kemudian bisa kita modelkan. Nah, model ini ada yang model fisik, ada model matematis. Nah, kalau kita seringnya ke matematisnya. Nah, dari model matematis itu bisa memberikan solusi analitik, optimasi, itu dan sebagainya. Nah, kalau dia memang apa namanya komponennya itu banyak, terus yang terlibat juga banyak, perubahannya itu juga sering, itu terus lebih variatif, lebih kompleks gitulah, maka biasanya yang ditemui itu dengan menggunakan simulasi. Sehingga tetap simulasi itu ya model. Misalkan begini, yang paling sering itu adalah antrian itu. Misalkan di mana ya, di bank gitu ya. Di bank itu kan ada teller, ada nasabah gitu. Nah setiap saat itu kan terjadi perubahan. Bank itu buka jam berapa? Jam 8 gitu. Jam 8 ada nasabah masuk, terus dia mau ngapain kan kaitannya banyak itu. Misalkan, dah nabung aja itu misalnya. Dia akan ke teller. Nah, selama dia dilayani oleh teller kan ada, misalkan ada nasabah baru datang, belum bisa langsung dilayani, dia harus nunggu nasabah pertama selesai itu dilayani. Kan ini selalu ada perubahan. Dan nasabah datang, dilayani, ada perubahan dan lain sebagainya. Nah, kalau sampai misalkan nasabahnya itu banyak, ya toh, kemudian nasabah yang datang itu dia harus nunggu lama, kadang-kadang terjadi kekecewaan. Saya nunggunya sampai 3 jam belum dilayani gitu. Akhirnya malas ngantri, keluar, nggak jadi ngantri tapi keluar. Nah kalau hanya sekedar keluar saja mungkin tidak apa-apa, tidak berefek. Tapi kemudian kalau membuat statement gitu, wah nggak usah ke sana aja, terlalu ramai, ngantrinya lama gitu. Nah itu kan menjadi efek buruk kepada perusahaan, citra buruk bagi perusahaan. Nah untuk mengantisipasi ini maka bagaimana memperkecil waktu tunggu. Kebijakannya apa nih? Yaitu apakah perlu ditambahkan teller atau server yang baru agar bisa memperpendek waktu tunggu dari nasabah. Nah, fungsinya seperti itu kurang lebih. Bagaimana tingkat kesibukan teller itu bisa diukur, gitu. Apakah terlalu sibuk sekali
sehingga tidak sempat ke belakang, akhirnya ngompol itu misalkan, ya, kan pening. Orang itu kan punya daya tahan. Kan Anda juga tidak mau misalkan kerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore kan tidak mau ya. Kan ada waktu allowance ya untuk makan, untuk ya, relaksasi, untuk ke belakang, dan untuk ngobrol dan sebagainya kan ada. Sehingga tidak 100%. Nah justru kalau kinerjanya 100% ya stres ya kan nggak ada waktu untuk istirahat. Standarnya berapa? Misalnya 80%. Berarti yang 20% untuk allowance, ya, untuk gerak badan, untuk menggerakkan tubuh dan sebagainya. Untuk istirahat dan sebagainya. Nah, tapi juga kalau terlalu banyak teller, nggak ada yang dilayani, terlalu nganggur. Apakah kemudian butuh untuk dikurangi? Nah ini salah satu fungsi dari simulasi itu seperti itu. Dan ini tidak hanya berlaku di antrian bank, bisa juga yang di produk mesin gitu misalnya. Waktu pemesinan, antrian waktu masuk ke mesin, kemudian lama di mesinan, keluarnya bottleneck. Apakah bottleneck itu terlalu panjang atau tidak? Sehingga ini juga bisa jadi ukuran kinerja jadi sebuah ini simulasi seperti itu. Nah, awalnya dari mana? Awalnya dari kita belajar tentang waktu, ya, discrete event kejadian setiap waktu. Nah, simulasi ini terkait dengan waktu ada statis dan ada dinamis. Tidak pastinya tetap ada deterministik, ada stokastik. Kejadian ada yang diskrit dan kalau diskrit itu terpisah-pisah. Kalau kontinu itu misalkan ini kimia ya, proses kimia. Proses kimia itu kan tidak ada yang terpotong, dia terus berjalan. Itu namanya kontinu. Namanya kontinu. Itu ya, ini sudahlah tadi dulu pembagian sudah dipelajari di jenis-jenis. Definisi discrete event model. Perpaduan antara model discrete terpisah, dinamis, tidak statis berarti ya, dan stokastik. Kemudian perubahan variabel secara instan, cepat, memunculkan kejadian, ada perubahan status. Sekarang datang, menunggu dilayani, datang, menunggu dilayani, kan perubahan, ya, perubahan. Kita akan langsung ke contohnya biar gampang aja nanti. Sehingga karakteristik di sini ada state, event, nanti ya. Nanti kalau sudah ke contohnya gampang. State itu deretan variabel. Apa aja yang terlibat? Ya tadi misalkan ada waktu antar kedatangan, waktu selesai. Event ada perubahan, datang, dilayani. Discrete ya ada perbedaan-perbedaan waktu sekarang. Kemudian waktu penyelesaian, waktu pelayanan. Nanti yang akan lebih mudah kalau ini beberapa komponen, variabel, entitas, atribut ini sudah dulu pernah dipelajari. Saya ke sini ya. Nah, karena perubahan itu adalah terkait dengan waktu, kejadiannya bersifat diskret terpisah, maka sering modelnya itu disebut dengan metodenya itu simulation clock. Mensimulasikan jam, mensimulasikan waktu, perubahan status waktu. Nah, bentuknya next event time advance atau perubahan waktu pada kejadian berikutnya. Nanti ini biar gampang. Nah, sinilah. Contohnya ini nih. Ini biar gampang, ya, gampang. Ini 0 itu misalkan waktu 0, waktunya ke 0 ya, waktu ke 0. Kemudian T itu adalah waktu kedatangan saat ke I. Contohnya gini. Bang tadi ya, Bang. Bang itu buka jam 8, ini dianggap mulai lekas. Statusnya mulai lah. Mulai jam buka kantor. Itu jam 8, ini adalah waktu ke 0. Waktu 0 dari waktu kerja misalkan. Ini jam 8 sampai dengan jam 4 gitu misalnya. Nah, dia mulai buka itu jam 8, nah itu kita waktu yang ke 0.
mulainya. Sehingga suatu saat nanti kalau Anda skripsi dengan model simulasi, maka proses pengambilan datanya adalah pada waktu T1, misalkan, atau kedatangan yang pertama, itu dia pada waktu keberapa? Atau 0 ini pada jam yang keberapa, jam buka kantor. Kemudian kedatangan orang pertama, ya, misalkan T1, nasabah pertama kali datang, ini pada jam berapa? Misalkan jam 8 lebih 10. T1, ya, orang pertama datang, nasabah pertama datang pada jam 8 lebih 10. Nah, ada jeda antara jam buka sampai dengan orang pertama datang. Itu namanya interval, ya, interval. Interval waktu kedatangan, termasuk nanti interval waktu antar kedatangan tiap nasabah dari T1 ke kedatangan orang kedua dan seterusnya, ya. Nah, ketika T1 ini datang, orang pertama datang, kan belum ada orang, sehingga dia bisa langsung dilayani. Sehingga ada waktu pelayanan server, namanya S di sini ya. Dia dilayani berapa lama. Sehingga nanti juga akan ada waktu selesai dilayani. Ya, kalau kita contohkan, kita simulasikan seperti ini misalnya. Ini pembukaan. Ya. Pada T1 jam 8 lebih 10 misalkan orang pertama datang, nasabah pertama datang. Ini namanya A. Interval waktu kedatangan dari jam buka sampai kepada nasabah yang pertama datang, namanya A, A1, karena orang pertama. Nah, perubahan ini namanya kejadian dari kosong, tidak ada, kemudian ada orang datang, itu namanya event, sehingga dikatakan event discrete ya seperti ini. Perubahan status dari yang tadinya nganggur, kemudian ada orang datang. Kemudian karena orang pertama ini datang dan dia tidak nganggur. Ini orang kedua juga. Nah, orang kedua datang pada T kedua, misalnya jam 8 lebih 20. Ya. Jeda antara orang pertama dan orang kedua itu namanya interval A2. Namanya A2. Ini juga menentukan perubahan status. Wah. Orang kedua datang. Alhamdulillah. Oh, ada status yang berubah. Orang kedua datang. Nasabah sudah datang. Event yang kedua. Nah, sekarang orang pertama tadi, karena dia, ya ini ya orang pertama tadi, karena belum ada orang lain, baru dia sendiri, berarti dia langsung bisa dilayani oleh server, oleh teller. Berapa lama sampai dengan selesainya ini C1, completion time. Selesai misalkan pada jam 8 lebih 30. Gitu. Berarti lamanya adalah 8.30 dikurangi 8 lebih 10. 20 menit misalkan ya, contohnya. Sehingga ketika nanti Anda melakukan pengambilan data, ya seperti itu. Berdasarkan jam. Barulah kemudian kita konversi ke waktunya. Ya. Misalkan berapa menit, berapa periode, dan seterusnya. Nah, ini juga memunculkan namanya S. S ini waktu pelayanan. Waktu pelayanan orang pertama dilayani sampai dengan selesai. Sehingga C1. Isinya. Waktu pelayanan untuk orang pertama. Memunculkan S1. Ini juga merubah status. Ada kejadian baru bahwa di sana pelayanan orang pertama selesai. Nah, berarti orang yang kedua kan dia harus nunggu dulu. Nunggu orang pertama selesai, baru dia bisa dilayani. Gitu. Oke, kemudian misalkan ini ada orang ketiga datang, sehingga ada A3. Nah, terus ini, ya, orang kedua itu baru akan dilayani setelah orang pertama selesai. Sehingga jarak pelayanan dari
Orang kedua adalah C1 sampai ke C2. Dulu dengan S2. Juga ini terjadi perubahan status. E5. Ya. Dan ini terjadi terus seperti itu. Nah, sehingga ini nanti akan kelihatan, dari sini nanti akan kelihatan berapa waktu waktu antar interval berapa saya gini berapa tingkat kesibukan server, gitu. Kemudian pola data dari interval waktu kedatangan. Dari sini kemudian bisa kita gunakan untuk mengukur tingkat kesibukan server. Lama waktu menunggu pelanggan. Berapa lama? Kalau nunggunya mungkin 5 menit, 10 menit, itu masih mau. Tapi kalau udah 3 jam, nah, terjadi kekecewaan gitu misalnya. Ya, begitu juga dia yang di server. Kalau dia setiap saat melayani, tidak pernah istirahat, dia juga kelelahan. Sehingga ini bisa digunakan untuk pengambilan kebijakan terhadap proses yang terjadi di bank tersebut. Dan ini juga bisa dikonversi ke lini produksi, mesin dan produk. Nah, tapi tidak usah khawatir. Kalau ini kita hitung satu persatu, ini kan nanti Pak, kita lelah. Ya kalau orangnya cuma satu, tapi kalau 100, tidak usah khawatir. Karena apa? Karena sudah ada software, misalkan ada ProModel, ada Arena yang bisa digunakan untuk membantu Anda dalam melakukan simulasi seperti ini dalam rangka pengambilan keputusan. Sehingga analisis kita, Anda sebagai seorang teknisi begitu tepat, ya, tepat. Oh ini perlu tambah server. Oh ini perlu tambah mesin. Oh ini waktu nunggu konsumennya kelamaan sehingga terlalu lama, ya, sehingga mereka kecewa dan sebagainya. Ya, saya kira ini tidak perlu, ini tugas umum dulu. Ya, saya kira itu materi yang mau saya sampaikan hari ini. Gitu.